Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hengki Ternado, dalam perkuliahan manajemen kelas dengan topik pendekatan modifikasi perilaku. Yang pertama yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari topik modifikasi perilaku adalah perilaku itu sendiri. Apa itu perilaku? Perilaku merupakan respon terhadap stimulus dari lingkungan yang mengenai individu. Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati, digambarkan, dicatat, diukur oleh orang lain atau pelakunya sendiri. Perilaku baik atau perilaku buruk merupakan hasil dari belajar. Perilaku maladaptif merupakan hasil belajar yang keliru yang dapat melalui hasil belajar dan dapat diubah pula melalui proses belajar. Apa saja jenis-jenis perilaku? Yang pertama adalah perilaku tampak seperti berjalan, makan, berlari, dan menulis dan sebagainya. Yang kedua adalah perilaku tidak tampak seperti berpikir, melamun, dan berimajinasi. Perilaku yang menjadi masalah diantaranya adalah perilaku berlebihan dan perilaku berkekurangan. Pengubahan tingkah laku ditujukan tidak hanya kepada tingkah laku yang kurang atau defisit, namun juga ditujukan untuk mengurangi tingkah laku yang berlebihan. Contoh dari perilaku berlebihan adalah individu yang selalu membuang makanan ke lantai, anak-anak yang tidak dapat bertahan lama untuk duduk, individu yang selalu menginterupsi pembicaraan orang lain, individu yang selalu berpikir dan mengatakan dalam dirinya bahwa saya pasti gagal atau saya pasti kalah. Kedua adalah perilaku berkekurangan. Individu yang tidak mau berinteraksi dengan orang lain, siswa yang tidak mau mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, pengendara mobil yang selalu melanggar tata tertib lalu lintas, individu yang selalu menunda pekerjaannya sehingga menghambat kinerjanya. Modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku merupakan upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Modifikasi perilaku merupakan penerapan prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku yang maladaptif. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak adaptif dilemahkan dan dihilangkan, dan perilaku adaptif dimunculkan dan dikembangkan. Teori modifikasi perilaku menekankan pada penerapan teori dan hukum belajar. Ketika teknik conditioning diterapkan secara ketat, stimulus didefinisikan secara objektif, respon dan akibat konsekuensi dicatat secara tepat dan cermat, maka dapat mengubah perilaku sehingga disebut dengan modifikasi perilaku. Contoh penerapan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam modifikasi perilaku adalah mengumpulkan berbagai informasi yang relevan yang berkaitan dengan perilaku bermasalah yang akan ditangani. Asesmen dalam modifikasi perilaku. Yang pertama, antecedent merupakan faktor-faktor yang menjadi penyumbang terjadi tingkah laku. Yang kedua, proses kedua adalah behavior. Segala hal yang memelihara tingkah laku terkait dengan frekuensi munculnya perilaku dan lama munculnya perilaku tersebut. Lalu yang ketiga adalah consequence, kejadian-kejadian yang menyertai tingkah laku. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut ini. Peristiwa-peristiwa yang berupa antecedent ini merupakan isyarat yang menyuruh Gina untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu yang lain. Nah, model analisis fungsi dari peristiwa di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Bel berbunyi.
Bel berbunyi merupakan suatu isyarat yang menyuruh seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan tidak melakukan pekerjaan yang lain. Salah satu contohnya adalah bel berbunyi. Nah, ketika bel berbunyi, itu mengisyaratkan bahwa siswa harus masuk kelas. Yang kedua adalah guru berdiri di depan kelas atau pintu kelas. Lalu, tingkah laku atau perilaku yang terjadi Dina masuk kelas dan mulai mengerjakan tugas. Dan konsekuen adalah perilaku yang menyertai dari behavior adalah semua siswa segera duduk dan bekerja. Nah, ketika bel berbunyi, konsekuen atau pekerjaan yang menyertainya adalah semua siswa segera duduk dan bekerja. Lalu guru memberi ujian verbal. Nah, ketika semua siswa duduk dan bekerja, maka guru memberikan pujian. Lalu guru memberi bantuan individual kepada siswa yang mengalami kesulitan. Seperti itu topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini dalam topik pembahasan pendekatan modifikasi perilaku. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.